Indonesia dianggap sebagai salah satu surga wisata kuliner, karena hampir semua jenis kuliner tersedia di Indonesia. Salah satunya makanan yang dianggap ekstrim. Keberadaan makanan ekstrim di Indonesia tak terlepas dari keragaman budaya dan tradisi yang membentuk identitas Indonesia saat ini. Tak heran bila kuliner ekstrim Indonesia bisa ditemukan di hampir seluruh daerah. Dari makanan yang diolah dari daging kelelawar, hingga hidangan yang terbuat dari ulat dan bahan lainnya yang begitu mencengangkan. Apalagi setiap daerah memiliki warisan kuliner yang unik dan seringkali dianggap ekstrim oleh beberapa orang. Makanan ekstrim yang terbuat dari bahan yang tak lazim ini pun mampu menarik peminat beberapa orang untuk mencobanya. Berikut kami rangkum beberapa makanan yang dianggap ekstrim di Indonesia. Paniki. Paniki atau kelelawar merupakan hidangan khas yang menjadi kebanggaan kuliner dari Manado, Sulawesi Utara. Paniki telah menjadi bagian dari warisan kuliner Manado selama berabad-abad. Kehadirannya tidak hanya sebagai hidangan lokal, tetapi juga mencerminkan warisan budaya dan tradisi kuliner yang khas. Paniki dipercaya memiliki rasa unik yang disukai oleh penduduk setempat. Rasanya yang khas dan berbeda saat dimasak dengan rempah-rempah khas Sulawesi Utara menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta kuliner yang ingin mencoba hal baru. Paniki merupakan kelelawar pemakan buah yang dimasak dengan santan. Kelelawar pemakan buah memiliki bentuk tubuh yang sedikit lebih besar dari kelelawar pada umumnya. Oleh karena itu, kelelawar jenis ini dipilih agar penyantap lebih puas dalam menikmati hidangan yang satu ini. Biasanya, kelelawar dibakar untuk dihilangkan bulunya, lalu dimasak dengan santan dan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai, serai, dan lainnya. Selain Minahasa, daerah lain di Indonesia yang memanfaatkan protein kelelawar adalah daerah Gunung Kidul di Yogyakarta, beberapa daerah di Kepulauan Maluku, dan Kalimantan. Meski terdapat pandangan berbeda, sebagian orang meyakini bahwa daging kelelawar memiliki sejumlah manfaat dan nilai gizi yang tinggi. Manfaat yang paling populer adalah kandungan alaminya yang dipercaya ampuh untuk mengurangi dan mengobati masalah kulit akibat alergi. Manfaat ini dapat dirasakan dengan mengkonsumsi kelelawar liar. Walau belum ada penelitian yang membuktikannya, namun banyak orang telah mengakui merasakan khasiatnya. Selain menyembuhkan gatal dan alergi pada kulit, daging kelelawar juga dipercaya mampu menyembuhkan penyakit asma dan sesak nafas. Ada yang mau mencobanya, sobat? Masih dari Sulawesi Utara, tepatnya di Minahasa, Anda bisa menemukan jenis makanan ekstrim yang lainnya, yaitu tikus bakar atau tikus panggang. Jika biasanya tikus dianggap sebagai hama menjijikkan dan mengganggu, tak demikian halnya dengan anggapan masyarakat Minahasa. Bahkan bagi masyarakat Minahasa, kelezatan tikus bakar ini konon sangat disukai orang, mengalahkan popularitas daging sapi. Makanan yang ekstrim ini mereka menyebutnya dengan nama kawok. Bagi sebagian orang yang tidak terbiasa, pastinya akan merasa jijik mengingat tempat hidup tikus yang sangat kotor. Namun bagi yang sudah mencicipinya, rasa sajian ini tak jauh beda seperti ayam bakar yang dibaluri dengan mentega. Tikus-tikus dipanggang hingga matang. Tikus yang digunakan juga bukanlah tikus got yang biasa kita jumpai di sekitar rumah, tapi tikus hutan yang tak terpapar sampah serta kotoran manusia dan hanya makan tumbuh-tumbuhan saja. Tikus ini biasanya ditangkap langsung di hutan. Botok tawon. Di Banyuwangi, Jawa Timur, terdapat makanan ekstrim bernama botok tawon atau yang dikenal sebagai pepes tawon. Dari namanya saja dapat diketahui jika makanan ini menggunakan bahan dasar sarang dan larva lebah. Rasa dari botok tawon bervariasi, ada yang pedas, manis, serta asam segar. Sajian botok tawon ini hampir serupa dengan botok pada umumnya yang dibungkus dengan daun pisang. Botok tawon adalah makanan khas Banyuwangi yang umumnya terbuat dari ampas atau bongkel kelapa yang sudah diambil sarinya. Awalnya botok tawon yang terbuat dari ampas kelapa ini dimasak agar ampas kelapa yang masih bergizi ini tidak terbuang. Kemudian, ampas kelapa ini dibumbui dengan cabai, garam, merica, daun salam, dan dibungkus dalam daun pisang untuk kemudian dikukus dalam uap panas. Perpaduan bahan dan bumbu tersebut membuat rasa botok tawon memiliki perpaduan rasa manis, gurih, dan sedikit pedas. Botok tawon biasanya akan lebih nikmat bila disantap dalam keadaan hangat dengan sepiring nasi.
Tidak hanya nikmat, batok tawon ternyata juga memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan. Beberapa manfaat batok tawon adalah dipercaya dapat mengatasi alergi, obat antibiotik, mengatasi demam, mengatasi diare pada anak, mengatasi asma, meningkatkan stamina, dan meningkatkan kesuburan. Apabila wisatawan tertarik untuk menikmati kuliner unik ini, ada beberapa penjual batok tawon yang bisa ditemukan di pasar-pasar tradisional. Kuliner ekstrim dari Papua yang terkenal menantang di mata setiap wisatawan adalah sate ulat sagu. Orang Papua biasa menyebut panganan ini dengan nama ko. Ulat sagu bagi masyarakat Indonesia pada umumnya mungkin dianggap sebagai hewan yang menjijikkan. Namun bak harta karun bagi bumi Papua. Ya, ulat sagu merupakan menu penting dalam santapan makanan sehari-hari orang Papua. Menurut masyarakat asli Papua yang familiar dengan makanan ini, cita rasanya sangat lezat. Ulat sagu sendiri diyakini oleh masyarakat Papua sebagai santapan yang bisa menambahkan energi dengan kadar kolesterol yang rendah. Meski terkesan sedikit aneh bagi masyarakat yang tidak terbiasa menyantapnya, kandungan protein ulat sagu sangat tinggi, yang baik untuk pencernaan serta memperkuat tulang dan gigi, serta melawan infeksi mikroba. Ulat sagu ini berasal dari pohon sagu yang dipotong kemudian batangnya dibiarkan membusuk. Batang yang membusuk tersebut akan muncul ulat-ulat. Untuk mengambil ulat-ulat itu, batang sagu tersebut dibongkar atau dibuka dengan kapak. Bentuk ulat sagu bervariasi, ada yang sangat kecil hingga yang paling besar seukuran jempol jari tangan orang dewasa. Ulat sagu ini biasa dimakan langsung masih hidup atau dimasak terlebih dahulu seperti ditumis, disayur, digoreng, dan dijadikan sate. Dengan tekstur yang lunak, sedikit kenyal dan manis, serta memiliki gizi yang tinggi, tak heran jika masyarakat sekitar memang sangat menyukai makanan satu ini. Biasanya dulu masyarakat setempat memakan langsung ulat sagu ini tanpa dimasak terdahulu. Namun seiring berkembangnya zaman, masyarakat Papua biasa mengolah ulat sagu ini menjadi sate ulat sagu. Untuk membuat sate dari ulat sagu ini, caranya tak ada perbedaan dengan membuat sate-sate pada umumnya, yaitu ditusuk-tusuk dengan tusuk sate dan dipanggang di atas bara api. Setelah dirasa cukup matang, maka sate ulat sagu ini pun siap dihidangkan dengan bumbu sate seperti biasa. Mereka biasa menyantap sate ulat sagu dengan papeda atau roti sagu yang mereka hasilkan dari pohon sagu. Belalang goreng. Pernahkah terbayang untuk menjadikan walang goreng atau belalang goreng sebagai hidangan kuliner? Di Gunung Kidul, Yogyakarta, kamu bisa dengan mudah menikmati kuliner ekstrim ini. Seperti apa rasanya? Belalang goreng merupakan salah satu makanan ekstrim yang berasal dari Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Sebagian masyarakat menganggap binatang ini sebagai hama yang merusak tanaman. Akan tetapi, beberapa daerah justru menjadikan belalang sebagai sumber nutrisi pangan. Selain Meksiko, Gunung Kidul adalah salah satu daerah yang menjadikan binatang ini sebagai kuliner favorit. Sudah sejak lama warga Gunung Kidul mengkonsumsi belalang goreng yang merupakan sebagai kuliner khas warga setempat. Untuk menikmati belalang goreng ini, biasanya belalang dibumbui dengan garam dan rempah. Rasanya yang renyah, gurih, dan mirip dengan rasa udang, menjadikan makanan ekstrim satu ini sangat digemari oleh semua kalangan. Ketika berkunjung ke Gunung Kidul, Anda akan mudah menemui banyak pedagang yang menjual belalang goreng. Sejarah dari adanya kuliner belalang goreng ini adalah karena pada saat itu banyak petani di daerah Gunung Kidul yang resah akan belalang. Karena hewan tersebut mengganggu lahan pertanian mereka. Oleh karena itu, mereka menangkap belalang yang dianggap sebagai hama dan mengolahnya menjadi makanan. Masyarakat wilayah Gunung Kidul sudah terbiasa mengkonsumsi belalang goreng, sehingga mereka menganggap bahwa belalang bukanlah jenis makanan yang tidak lazim. Wilayah yang memiliki makanan khas ekstrim tersebut berhasil membuat inovasi dari serangga yang dianggap hama menjadi kuliner yang unik dan lezat. Banyaknya pecinta belalang goreng, saat ini banyak ditemukan belalang goreng dalam kemasan yang dijual di beberapa tempat di Gunung Kidul. Kendati demikian, kandungan protein tinggi pada belalang kerap menyebabkan alergi gatal-gatal. Oleh karena itu, sebaiknya tidak mengkonsumsi belalang secara berlebihan. Sate biawak. Lumrahnya penjual sate yang dapat kita temukan menjual sate ayam, kambing, sapi, dan paling ekstrim mungkin sate kelinci.
Namun pernahkah Anda melihat atau bahkan mencicipi sate biawak? Jika Anda ingin hidangan yang lebih menantang, Anda bisa mencoba sate biawak. Pasti sebagian dari kita juga cukup ngeliat dengan nama hewan yang notabene-nya termasuk golongan melata ini. Salah satu makanan ekstrim di Indonesia ini banyak dijual di wilayah Jawa Timur seperti Madiun, Banyuwangi, hingga Bojonegoro. Mereka menjadikan sate biawak sebagai makanan sehari-hari ataupun obat alternatif. Banyak juga warga masyarakat umum yang berani dan gemar menyantap biawak ini. Yang paling sering dijumpai, biasanya dari mereka membuat olahan biawak dengan masakan tongseng, rica-rica, dan sate. Rasa sate biawak tak jauh berbeda dengan daging ayam maupun kambing. Konon, daging biawak dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit, diantaranya dapat menyembuhkan kulit gatal-gatal, kutu air, kulit pecah-pecah, serta alergi. Peyek laron. Saat musim hujan tiba, kerap kali muncul serangga kecil yang berterbangan dan selalu mengelilingi lampu penerang. Warga Jawa Tengah biasanya menyebut serangga itu sebagai laron. Laron adalah hewan sejenis rayap yang memiliki sayap. Hewan ini banyak ditemui di Indonesia, terutama saat musim hujan tiba. Usai hujan turun, biasanya hewan seperti laron langsung berkerubung di teras rumah dan berkumpul di dekat lampu. Nah, saat-saat seperti itulah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Yogyakarta, Wonogiri, dan sekitarnya. Mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkan laron. Namun, saking banyaknya, beberapa orang menjadikan laron sebagai salah satu masakan yang lezat dan istimewa, yaitu diolah menjadi peyek laron. Kalian mungkin bertanya-tanya, apa rasanya mengkonsumsi makanan ekstrim ini? Bagi beberapa orang, aroma dan keberadaan laron mungkin menimbulkan rasa geli dan tantangan tersendiri. Namun tidak dengan warga Yogyakarta, Wonogiri, dan sekitarnya. Mereka membuat rempeyek laron sebagai hidangan pendamping yang tidak lazim bagi sebagian orang. Ukurannya yang kecil membuat laron cocok dijadikan peyek atau rempeyek sebagai pengganti kacang, udang, atau teri. Untuk prosesnya, laron harus dibersihkan dari sayapnya, kemudian langsung bisa dimasukkan ke dalam adonan peyek. Katanya, rempeyek laron terasa gurih dan enak. Namun ada bau amis yang tak bisa dihindari saat mengkonsumsi makanan ini. Meskipun dianggap ekstrim, menurut sejumlah penelitian, rempeyek ini terjangkau dan kaya gizi dengan kandungan protein tinggi. Bagaimana sobat? Tertarik uji nyali mencoba salah satu makanan ekstrim tersebut? Atau malah justru makin bergidik ngeri setelah melihat makanan ekstrim yang kita bahas? Sebenarnya masih banyak makanan ekstrim yang ada di Indonesia, namun itulah beberapa makanan ekstrim yang kami rangkum dan bisa menantang selera petualanganmu. Bagi yang berani mencoba, pengalaman kuliner ini dapat menjadi petualangan tak terlupakan. Sementara bagi yang merasa tidak nyaman, tetap ada banyak pilihan kuliner yang unik yang dapat dinikmati. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu jendela info kali ini, dan nantikan jendela info yang akan kami buka pada video selanjutnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa dukung terus channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya agar terus mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.